Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala abdika wa rasulika al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak nikmat, banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Kegembiraan, kesenangan, kesehatan. Sehat yang kita rasakan lebih banyak daripada sakit yang kita hadapi. Tertawa yang menghiasi keseharian kita lebih banyak daripada menangis yang kita lakukan karena adanya kesedihan maupun musibah. Kecukupan yang kita rasakan pun juga lebih banyak, lebih lama daripada kekurangan yang kita rasakan. Akan tetapi manusia seringkali melihat sedikit cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kita seringkali melihat yang sedikit, yang susah, padahal kebaikan-kebaikan lain lebih banyak, lebih besar, lebih lama, yang tentunya wajib untuk kita syukuri. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus. Bagaimana upaya kita untuk mendapatkan kesucian jiwa. Jiwa yang suci, bersih dari segala macam kesyirikan, bersih dari segala macam perbuatan-perbuatan salah, kemungkaran, bersih dari penyakit-penyakit hati, kedengkian, iri. Kemudian kita mampu menggantikan dengan berbagai macam ketaatan dan kebaikan. Itulah kesucian jiwa. Untuk menggapai tazkiyatun nufus atau kesucian jiwa, ada beberapa langkah. Kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu memperbanyak ketaatan. Memperbanyak ketaatan. Sudah banyak ketaatan yang kita contohkan. Pada hari ini kita akan bahas ketaatan lain, ibadah lain yang sangat berpengaruh terhadap kesucian jiwa. Jikalau pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang istighfar, zikir, membaca Al-Quran, istighfar, ini contoh-contoh ketaatan yang banyak dan besar pengaruhnya terhadap kesucian hati kita, kesucian jiwa kita.
Hari ini kita akan membahas tentang doa. Doa juga di antara ibadah yang sangat besar pengaruhnya terhadap kesucian jiwa. Sebelum kita jelaskan sejauh mana pengaruh doa terhadap kesucian jiwa, kita harus memahami bahwa jiwa yang suci, yang mampu memberikan kesucian jiwa, yang mampu menghidupkan hati kita, yang mampu memberikan kita petunjuk dan hidayah, tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang harus kita yakini terlebih dahulu, kita tanamkan dalam benak kita, dalam hati kita, kita yakini seyakin-yakinnya. Setinggi apapun ilmu seseorang, kalau Allah tidak mensucikan jiwanya, maka tidak mungkin bisa menjadi suci jiwanya. Semulia apapun seseorang pun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin suci jiwanya. Setinggi apapun kedudukan seseorang, kalau Allah tidak menghendaki, juga tidak akan terwujud. Coba Bapak Ibu kita perhatikan kondisi kita. Seringkali kita dapatkan orang yang terlahir dari lingkungan yang biasa-biasa saja. Bapak ibunya tidak faham agama, bahkan mungkin belum sholat, akan tetapi ternyata lahir dari keluarga yang tidak faham agama, mungkin para da'i, muballigh, orang yang saleh, orang yang sukses, yang berhasil di situ. Dan mungkin itu kita rasakan, bapak ibu kita dulu mungkin belum tahu secara utuh agama Islam, mana yang benar, mana yang salah. Namun kita hari ini pun paham, bisa membedakan mana agama yang benar, mana akidah yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Siapa yang memberi itu? Tidak lain dan tidak bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, orang yang terlahir dari keluarga yang Masya Allah, keluarga ulama, atau keluarga da'i, muballigh, keluarga yang berpendidikan, yang faham akan agama, faham dunia pendidikan, justru keluar dan terlahir dari keluarga tersebut anak-anak atau generasi yang tidak kenal agama. Ada orang yang sekolahnya di lingkungan yang belajar agama, justru keluar tidak mengenal agama. Dan sebaliknya ada orang yang sekolah di sekolah umum, akan tetapi dia pun paham agama, bahkan menjadi da'i, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh di situ. Maka kondisi-kondisi ini semua mengingatkan kita bahwa kesucian jiwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, balillahu yuzakki man yasha. Sebenarnya hanya Allah lah yang menyucikan jiwa-jiwa orang yang Allah kehendaki. Ayat ini dengan tegas, dengan jelas, bahwa kesucian jiwa kita nanti itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam ayat lain dalam surat An-Nur ayat 21 Allah juga berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada." Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang bersih hatinya, suci jiwanya, jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan gamblang Allah menegaskan, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada yang akan mendapatkan petunjuk laula fadlullah, seandainya bukan karena karunia dan rahmatnya Allah. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, mampu membedakan mana benar mana salah, mampu mengerjakan yang benar, mampu istiqomah di atas kebenaran, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkan dia, mempengaruhi jiwa dia, mengajak kepada keburukan. Tidak akan. Kalau Allah sudah menghendaki fulan baik, seluruh manusia berkumpul untuk membisikin dia, merayu dia, mengajak dia berbuat dosa, tidak akan mungkin terwujud. Tidak akan mungkin terwujud. Dan sebaliknya, wa may yudlil, barang siapa yang Allah berikan kesesatan, Allah tutup hatinya, tidak bisa membedakan mana benar mana salah, hatinya diisi oleh kemaksiatan, kekufuran, kedengkian, mau seluruh dai dan ulama sekalipun menasihati dia, mengajak dia, menyadarkan dia, tidak akan mungkin terwujud. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Maka dari muqaddimah ini kita memahami betul, sekuat apapun usaha kita dan sebanyak apapun usaha kita untuk menyucikan jiwa, kita paksa untuk ibadah, kita paksa untuk membaca Al-Quran, kita paksa untuk istighfar, kita paksa untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, kita paksa untuk mendengarkan tausiah, kajian-kajian. Kalau Allah tidak menghendaki pun tidak akan terwujud. Ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Sehingga dari sini kita memahami pentingnya ibadah doa. Pentingnya ibadah doa harus kita perbanyak. Siapapun kita, kalau kita belajar kok tidak paham-paham, mungkin ada di antara bapak ibu belajar bahasa Arab dari dulu ya bulat situ sampai atas, turun lagi, sampai atas, turun lagi. Ada enggak, Wak? Ada. Kan gitu. Maka coba lihat, sudahkah kita sering berdoa di situ selain usaha yang gigih? Demikian juga kita punya anak yang bandel dalam tanda kutip. Segala upaya sudah kita usahakan, dari pendekatan, reward, diberikan hadiah, diberikan hukuman, tarik ulur, dinasehatin,
diajak jalan-jalan kok tidak berubah-ubah kan itu. Maka kembali tanya diri kita, sudahkah kita memperbanyak doa? Kalau kita punya tetangga yang nganyelin kan gitu, setiap hari hanya memancing emosi kita, segala upaya juga sudah ditempuh, maka pertanyaan berikutnya, sudahkah kita mendoakan kebaikan, hidayah untuk tetangga kita yang salah tadi? Kalau kita sebagai guru mendidik murid-murid kita, anak didik kita, sudah kita nasihatin, sudahkah kita berdoa atau belum di situ? Maka nanti sama, kok hati ini keras, baca Quran tidak bisa menangis, inginnya berbuat dosa, meninggalkan perbuatan dosa yang ini kok saya tidak bisa. Contoh orang yang kecanduan merokok itu kan, meskipun ngaji kesana kemari, penampilan Masya Allah, pakai jubah, berjenggot, sih ada yang rokok di situ. Segala tip dan trik sudah dilakukan, tetap susah meninggalkannya. Saya katakan tadi, sudahkah seimbang dengan doa atau belum? Maka nanti kesucian jiwa ini sama. Kalau kita merasa berat, sulit untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, tanyalah kepada diri kita, sudahkah kita memperbanyak doa? Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah kita menyadari betul pentingnya berdoa, berikutnya adalah doa apa yang bisa kita panjatkan kepada Allah. Doa-doa yang khusus untuk membantu kita menyucikan jiwa kita. Di antara doa-doa tersebut adalah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha. Saya buat artikelnya, nanti saya share bisa insyaallah. Tapi enggak sekarang. Kalau saya sekarang share nanti Bapak enggak dengerin. Gitu Pak. Saya setiap kajian saya buat artikel sebenarnya. Kalau Bapak menghendaki bisa saya kasih. Di antara doanya adalah Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan pada jiwaku. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, sucikanlah jiwaku, sesungguhnya engkaulah yang mampu dan sebaik-baik yang mampu menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang menjaga serta melindunginya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'u, dari hati kalbu yang tidak merasa takut, tidak punya rasa takut yang keras. Wa min nafsin la tashba'u, dan dari hawa nafsu atau jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang atas apa yang dia dapatkan.
wa min da'watin, dan ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari doa la yustajabu laha, yang tidak dikabulkan. Ini kan Masya Allah Pak, pendek sebenarnya. Kalau Bapak tidak hafal, boleh berdoa kita sambil membaca, tidak ada larangan. Dicatat doa sambil membaca. Apalagi sekarang banyak gadget, banyak HP, tinggal googling, nyari di internet juga banyak. Taruh depan kita sambil berdoa bisa. Maka Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min da'watin la yustajabu laha. Itulah doanya yang sudah sepantasnya kita perbanyak. Kapan, di mana, bagaimana, nanti kita bahas berikutnya. Ya, kapan, di mana, dan bagaimana nanti kita bahas. Sekarang pahami dulu loh, inilah lafaz doanya. Nanti silahkan dicari, atau nanti saya share, bisa Bapak hafalkan nanti. Di antara doa yang kedua yang sudah sebaiknya juga kita perbanyak, kita panjatkan kepada Allah adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi, ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Kita tentunya merasakan kadang semangat, kadang malas. Subuh itu kadang ringan, Masya Allah. Kadang malas-malasan, baca Quran pun sama, kan gitu. Kadang hati kita lembut, gampang membantu orang lain. Kadang juga nggak mau membantu orang lain. Itulah hati manusia, Allah bolak-balikkan. Maka doa kita ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, sabbit, tetapkanlah hati saya di atas agamamu. Artinya menjalankan agama Engkau ya Allah. Ini kan juga saya rasa jarang toh Pak kita berdoa seperti ini. Dari dulu sampai sekarang doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nggih mboten, Pak? Rabbana atina fid dunya, sudah itu bagus, alhamdulillah kan itu. Namun itu kan masih umum. Jadi kalau kita punya keinginan, maka berdoalah yang lebih menjurus, lebih khusus, yang cocok dengan keinginan kita. Kalau sekarang kita ingin menyucikan jiwa kita, ya ini doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sambil kita renungi, kita hayati, menyadari kondisi hati ini, tunduk kepada Allah, ucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa juga yang lain hampir sama maknanya, Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati saya dalam menjalankan ketaatan. Ini yang berikutnya. Kalau tadi ala dinik, sekarang ala ta'atik. Silahkan. Doa yang ketiga. Doa yang keempat dan mungkin sudah kita hafal, dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami condong, suka, senang terhadap kesesatan setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Karena seringkali Bapak Ibu rahimanallahu wa iyyakum, kita kalau lagi awal-awal mengaji, dengar Islam, Masya Allah, seneng rasanya. Tapi lama kadang-kadang justru gersang. Kalau mengaji itu hanya sekedar ini yang diisi. Kalau belajar ilmu hanya mengejar kemampuan dan kecerdasan, hanya diisi, tidak sampai ke hati, adanya sombong. Masya Allah, saya sudah kenal sunnah, saya sudah mengaji, saya tahu ini benar, dia salah, dia bid'ah, dia sesat, dia kafir. Saya soleh, saya orang yang bertakwa. Ditegur sedikit, Masya Allah, merasa membusungkan dadanya. Kamu orang baru kemarin sore negur saya, kan gitu. Kalau ketemu bukan kelompoknya pun tidak mau menyapa, tidak mau salam. Perbedaan sedikit menjadi perbedaan yang besar, menjadi bertengkar di situ. Ya karena ngajinya cuma ngisi otak. Taunya ini halal, ini haram, ini tanpa pernah menyentuh hati di situ. Belajar semakin lama semakin sombong, bukan semakin tunduk, semakin khusyuk, semakin takut. Harusnya itu. Maka kalau kita belajar kok semakin sombong, angkuh, congkak, takabur, merasa berilmu, merasa pintar, merasa paling benar, perlu dipertanyakan, sudah benar atau belum selama ini. Maka tadi Allah mengajarkan kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan Engkau jadikan hati kami mencintai kemaksiatan, kesesatan setelah Engkau memberikan kami hidayah. Sudah dapat ilmu, dapat petunjuk, justru suka kesesatan di situ. Yang lebih parah lagi, dapat ilmu hanya untuk mengakali, sebagaimana perbuatan Yahudian itu. Dilarang berburu di hari Sabtu, Jumatnya dia pasang perangkap dulu kan itu. Ini kan ngakali. Dan kita pun kadang-kadang seperti itu. Mentang-mentang niat itu paling penting, misalnya, maka gampang sekali orang itu mengucapkan sesuatu dusta dalam hati dia. Lah ini kan untuk kebaikan misalnya. Saya tidak dusta. Tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Misalnya ditanya, kamu punya uang enggak? Dia menjawab, saya tidak. Dalam hatinya tidak bawa sekarang. Ini kan terkesan secara dohir enggak bohong memang, tapi hatinya lebih tahu di situ. Jadi seringkali orang yang punya ilmu justru mengakal-ngakali, cari celah-celah mana yang boleh. Bukan semakin hati-hati, justru semakin mencari celah mana sih yang bisa saya lakukan, bisa saya tinggalkan. Contoh lain misalnya, orang belajar dulu misalnya Masya Allah kenal Islam, rajin, ke masjid rajin. Setelah belajar lama, akhirnya tahu
oh sholat berjamaah itu tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Akhirnya itu kan cuma sunnah. Dikit dia tinggalkan di situ. Atau dia belajar dulu awal-awal, masya Allah rajin sholat di awal waktu, semangat. Setelah belajar tahu, oh ternyata sholat duhur itu kewajiban yang longgar, waktunya jam 12 sampai jam 3. Awal ngaji semangat jam 12 tet adzan, sholat. Sekarang itu kan kewajiban yang longgar. Artinya boleh saya kerjakan jam 12 sampai jam 3. Akhirnya jam 1 baru duhur, jam 2 setengah 3, jam 3 kurang 1 menit. Ini kan ngakali kan itu. Itu tanda-tanda ilmunya nggak masuk ke hati di situ. Maka kita memperbanyak doa-doa tadi. Tadi beberapa contoh saja. Ada 1, 2, 3, 4 contoh doa yang seyogyanya kita perbanyak, terkhusus untuk mendapatkan kesucian jiwa. Ikhwati fillah rahimanallah wa iyyakum. Sudah kita fahami pertama, kesucian jiwa tidak bisa didapat kecuali dengan berdoa dari Allah. Yang kedua, sudah kita berikan contoh-contoh doa yang seyogyanya kita hafal, kita perbanyak, kita panjatkan kepada Allah. Yang ketiga, apa sih keutamaan berdoa itu? Baru nanti yang keempat saya terangkan secara ringkas adab dan cara berdoa. Kedudukan berdoa yang pertama, doa itu adalah ibadah. Artinya apa? Artinya kalau kita sekedar mengangkat tangan memohon kepada Allah, ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Rabbana atina fid dunya hasanah, berdoa, kita sudah beribadah. Artinya kita sudah mendapatkan pahala dari Allah insya Allah. Belum lagi kalau Allah mengkabulkan isi daripada doa yang kita panjatkan tadi. Sekedar minta kepada Allah, kita beribadah. Kalau kita minta Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun misalnya, itu sudah beribadah. Belum lagi nanti diberikan keturunan yang baik, keluarga yang soleh, kan gitu. Kita sekedar mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal yang baik, dan amal perbuatan yang diterima. Kita sudah beribadah, sudah ditulis beribadah, mendapatkan pahala. Pahala berdoa. Belum lagi kalau kita mampu mengucapkan dengan tulus dan ikhlas, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan rizki yang halal yang baik, Allah berikan amal perbuatan yang diberikan pahala. Allah terima amal perbuatan kita. Doa tok dapat pahala, belum lagi Allah mengkabulkan isi daripada doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Oleh karena itu Umar bin Khattab, beliau, saya ini yang penting saya mampu doa dan doa. Saya tidak memperhatikan mana yang dikabulkan, mana yang tidak dikabulkan. Itu Umar bin Khattab. Yang menjadi perhatian dia, yang penting saya mampu menjaga doa. Kalau kita kan enggak toh Pak.
Kita terbiasa hidup seperti matematika, hitung-hitungan terus, jelimet. Doa ini dibikin checklist, mana yang dikabulkan, mana yang belum, kan gitu. Saya sudah berdoa bertahun-tahun, minta ini, minta itu, tapi kok belum dapat juga. Kalau Umar enggak. Para sahabat, para salaf paham betul doa itu ibadah. Yang penting saya mampu menjaga berdoa, berarti saya sudah beribadah. Masalah dikabulkan atau tidak, itu urusan Allah. Dan Allah sudah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya yang berdoa. Maka perhatian Umar, yang penting Allah memberikan saya hidayah untuk rutin berdoa. Kalau kita kan kebalikannya, doa sekali dilihat belum dapat, besok doa lagi belum dapat, doa lagi, kan gitu. Yang kedua, doa juga merupakan selain ibadah, doa juga ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Kita memahami bahwa ibadah itu bertingkat-tingkat. Ibadah itu pahalanya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang sangat utama, sangat mulia, ada yang mulia, ada yang biasa. Dan doa termasuk ibadah-ibadah tingkat tinggi di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada ibadah doa. Kenapa termasuk ibadah yang sangat mulia? Karena orang itu kalau mau berdoa, itu kan menunjukkan dirinya kecil, hina, sangat membutuhkan bantuan Allah. Tapi kalau orang jarang berdoa, seringkali menggambarkan dirinya itu orang yang sombong, merasa kuat, merasa mampu. Tanpa doa pun rezeki saya lancar, tanpa doa pun kesehatan saya juga sehat, kan gitu. Tapi kalau orang yang rutin berdoa, mampu menjaga doa, menunjukkan bagaimana dia betul-betul merasakan dirinya hamba Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, bukan hanya saat butuh. Kalau orang lagi kepepet dongo, ya itu kan wajar. Sakit kalau belum parah, seringkali kita tidak lekas-lekas berdoa. Kalau sudah parah, tidak bisa apa-apa, baru sadar, minta kesembuhan kepada Allah di situ. Seringkali kalau kita sakit langsung cari obat ini, obat sana, minum suplemen ini, suplemen itu. Bahkan mungkin ke rumah sakit punya dokter pribadi, dokter spesialis langganan dia. Minimalnya telepon, saya sakit ini, minta resep. Jarang yang langsung sadar, Masya Allah, Allah berikan saya cobaan sakit, maka saya minta kepada Allah agar menyembuhkan saya. Banyakan orang langsung sana sini cari obat ke rumah sakit, sudah pentok, angkat tangan dokter, baru sadar dia. Kemudian doa, di antara kedudukan doa dan pentingnya doa, Allah justru mencintai orang yang berdoa dan membenci orang-orang yang tidak mau berdoa. Beda dengan sifat manusia. Manusia itu kalau sering dimintai nggak mau, malah benci.
Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang, sangat cinta, senang kepada hambanya yang sering berdoa. Semakin kita sering berdoa, memohon kepada Allah dari perkara kecil sampai perkara besar. Kecil itu tadi misalnya yang dari rumah ke masjid, ada enggak Pak yang berdoa? Berdoa diberikan keselamatan saat sampai ke masjid, diberikan kemudahan dalam mengaji tadi nanti, diberikan keselamatan sampai rumah lagi. Kan gitu, ndak ada toh Pak. Yang penting yang masjid kan itu. Kalau tadi ada yang ingat ya doa keluar rumah, mungkin ada yang ingat naik kendaraan, mungkin ada yang ingat masuk masjid. Tadi ingat enggak Pak zikirnya? Kan itu. Kita sering lalai. Dan Allah semakin kita berdoa, sering meminta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita, karena menunjukkan kita betul-betul butuh dan hamba Allah. Karena orang yang butuh akan sering meminta, sehingga tidak sombong, tidak takabur. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sunan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Dan yang keempat, masih keutamaan doa. Doa mampu menolak takdir. Artinya doa mampu menjadi benteng bagi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmidzi, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir melainkan doa. Dengan doa akan menjadi benteng bagi kita. Sesuatu musibah yang mungkin sudah ditetapkan terjadi, kalau kita sering berdoa, maka insya Allah kita akan terlindung dari musibah tersebut. Itu arti tidak ada yang menolak takdir kecuali hanya doa. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan doa kita termasuk orang-orang yang selamat dari sifat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, a'jazun nasi man aziza 'anid du'ai. Manusia yang paling lemah adalah manusia yang meninggalkan doa. Ini kuat dan lemah di sisi Allah. Kata Rasulullah, a'jazun nas, orang yang paling lemah di sisi Allah adalah orang yang tidak mau berdoa atau jarang berdoa. Semakin banyak berdoa, semakin kuat. Semakin berkurang ya lemah. Enggak doa sama sekali ya mati dia, kan, yaitu ibaratnya. Dan memang kita rasakan Pak, kalau bapak dan ibu mempraktekkan, kita akan merasakan ketika kita dikit-dikit berdoa, hati kita terkait dengan Allah, kita justru tenang. Menghadapi hidup itu lebih dengan tenang, lebih optimis. Coba saja ini orang-orang yang kena COVID, semoga kita Allah lindungi. Bayangin kalau orang kena COVID langsung diisolasi,
Nggak ada yang merawat kecuali para perawat. Dihadapkan dengan obat yang seabrek begitu banyak. Ada yang diminum, ada yang disuntikkan ke infus. Belum lagi kalau membutuhkan transfer, apa itu Pak? Transfusi plasma ya. Plasma. Dihadapkan dengan orang-orang berpakaian seperti itu. Itu kira-kira hatinya gimana Pak, perasaannya itu? Semangat hidup apa semangat mati? Hah? Lah orang sakit seperti itu kan Masya Allah. Lawang kita sakit ada keluarga yang mengambilkan kita makan, menyuapi kita, membelikan ini dan itu saja kadang masih sedih gak sembuh-sembuh. Apalagi seperti itu tuh kalau orang tidak punya iman langsung ngedrop gitu Pak. Langsung drop mereka itu. Maka kalau dia beriman, doa kepada Allah, membaca Quran, doa banyak yang sembuh. Karena dia semakin optimis, semakin tenang, dia punya Allah di situ. Sehingga orang yang lemah di sisi Allah adalah orang yang meninggalkan berdoa. Dan kebalikannya, orang yang kuat kalau dia rajin dan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian pembahasan terakhir yaitu agar doa kita dikabulkan. Adab dan tata cara berdoa. Terlepas doa apa yang nanti akan kita panjatkan, terkhusus materi kita hari ini doa untuk meminta kesucian jiwa. Adab yang pertama nanti hanya sekedar memberikan contoh sebagian, tidak lengkap. Adab yang pertama adalah mencari waktu yang mustajab. Seperti hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, waktu sahur, sepertiga malam terakhir, itu contoh. Maka waktu-waktu itu jangan disia-siakan. Hari Jumat terkhusus sore hari. Itu kan kita kadang lalai, sudah sore main sana main sini. Padahal itu waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Maka adab yang pertama mencari waktu-waktu yang mustajab atau keadaan-keadaan yang mustajab untuk berdoa. Mencari waktu dan keadaan. Waktu kayak tadi, hari Jumat, Arafah, waktu sahur. Kemudian kalau kondisi itu seperti saat perang, turun hujan, jarak antara azan dan iqamat, turun hujan, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Saya tidak bacakan dalil-dalilnya, nanti silakan baca sendiri. Turun hujan merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa di situ. Apalagi sekarang tentunya musim hujan, sering hujan. Yang kadang kita lalai sekedar minta kepada Allah satu doa cukup. Antara azan dan iqamat itu juga kondisi yang mustajab untuk berdoa. Ketika puasa
menjelang berbuka juga kondisi seseorang doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika sedang dalam perjalanan safar merupakan kondisi di mana doa seseorang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan sebisa mungkin. Menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Di antara cara mengangkat tangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr adalah mengangkat dengan mendekatkan tangan seperti ini, mengangkatnya sejajar dengan bahu kita. Ini di antara riwayat yang disebutkan cara mengangkat tangan ketika berdoa. Angkat tangan itu ada 3 macam dalam berdoa. Pertama, cukup mengisyaratkan seperti khotib saat khutbah Jumat, cukup seperti ini, Rabbana ghafir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Cukup dengan mengisyaratkan pakai jari telunjuk. Ketika sholat istisqa, minta hujan, disunnahkan setinggi mungkin, sehingga ketiak beliau Rasulullah pun kelihatan ketika berdoa, diceritakan dalam sebuah hadis. Ini ketika istisqa, bahkan sampai tinggi kan itu. Itu istisqa. Tapi kalau doa-doa yang biasa yang bukan istisqa maupun khutbah Jumat, cukup dengan angkat tangan, menengadahkan. Tidak juga harus seperti ini, atau ya sebenarnya tidak ada yang wajib, namun ada riwayat yang menyebutkan merapatkan jari-jarinya, tidak terlebar, merapatkan dan menggabungkan dengan tangan satunya, menengadahkan ke langit, mengangkatnya sejajar. Yang itu. Ini di antara cara mengangkat tangan di dalam berdoa. Terkhusus doa yang memang umum, bukan doa-doa di mana Nabi berdoa namun tidak mengangkat tangan. Contoh tadi, selepas sholat tidak ada riwayat Nabi mengangkat tangan berdoa. Adanya berzikir. Meskipun kalau ada mengangkat tangan karena memohon, ya tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi kalau doa antara adzan iqamat, angkat tangan. Ketika hujan pengen punya permohonan, angkat tangan silahkan. Mau sahur atau sepertiga malam terakhir, angkat tangan, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara adab berdoa adalah dengan suara yang lirih, tidak dikeraskan. Lirih diiringi dengan pemahaman terhadap doa. Tunjukkan kita betul-betul memelas, memohon kepada Allah, bukan keras-keras. Allah tidak tuli, Allah maha mendengar, tapi tetap bersuara, bukan batin. Namanya doa itu meminta, ya diucapkan. Suara yang lirih, suara-suara yang memelas, suara-suara yang bisa kita dengar oleh diri kita sendiri atau mungkin orang yang di samping kita. Tidak sampai pakai mic, angkat suara. Tidak, itu adalah adab berdoa dengan suara yang lirih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kepada Allah dengan merendahkan diri dan suara yang lembut, yang tidak keras. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Terus
dengan suara yang lirih tadi diiringi dengan kekhusyuan, hati yang merendahkan diri dan penuh harap. Jadi bukan sekedar rutinitas harian, betul-betul kita ucapkan dengan lirih, khusyuk, penuh harap atas apa yang kita panjatkan kepada Allah. Itu semua bisa terwujud kalau kita tahu artinya. Makanya kalau doa ya silakan dipelajari betul, dihafalkan, dipahami artinya. Dipahami artinya. Jadi jangan sampai doa kita seperti sekedar rutinitas. Ya kayak sekarang Pak, kita sholat, habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Allah. Itu kan kadang-kadang rutinitas, akhirnya tidak mengena hati. Padahal kan kita ucap astagfirullah, astagfirullah, ya Allah aku mohon ampun kepada Engkau. Mungkin sholat saya tadi ada salahnya, ada kurangnya, tidak khusyuk, hati saya kemana-mana, pikiran saya kemana-mana, kan gitu. Namun karena sudah rutinitas seringkali yang penting astagfirullah, 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 kan gitu. Belas nggak masuk ke hati di situ. Doa pun lebih utama. Ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Termasuk juga ada berdoa mengulang-ulang doa. Seperti orang yang merengek. Anak kita kalau minta ke kita kan kadang merengek betul. Merengek-rengek terus minta. Lah dalam berdoa pun sunnahnya seperti itu. Kita mengulang-ulang doa merengek kepada Allah. Karena semakin kita mengulang, semakin kita merengek kepada Allah, menunjukkan kita semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan semakin mengabulkan doa kita. Berikutnya juga ada berdoa adalah tidak tergesa-gesa, baik dalam mengucapkan maupun dikabulkan tadi. Jangan pakai hitungan matematika, saya doa ini belum dikabulkan, doa itu belum dikabulkan, doa ini belum dikabulkan. Tidak. Yang penting doa, 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 doa. Allah sudah menjamin untuk mengabulkan doa. Ada berikutnya adalah memulai dengan memuji Allah, lebih utama. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah, baru berdoa. Itu yang ringkas minimalnya. Jangan ujuk-ujuk langsung Allahumma ati nafsi taqwaha, atau langsung Rabb Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tidak pakai muqaddimah. Minimalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bisa lebih panjang lagi, Masya Allah, menyebutkan sifat-sifat Allah. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan saya hidayah. Ya Allah, Engkau yang telah membantu saya. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan saya nikmat ini, nikmat itu. Terus baru memohon kepada Allah. Tadi minimalnya alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma. Itu minimalnya. Dan terakhir yang tidak kalah penting, nanti kalau kita sudah bisa berdoa, maka hindari makanan minuman yang haram atau perbuatan-perbuatan dosa. Sekhusyuk apapun kita berdoa, meskipun di waktu yang mustajab untuk berdoa, tapi kalau kita masih berbuat dosa, makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, baik haram zatnya
babi, kan jelas haram. Atau haram karena cara mendapatkannya, hasil mencuri, itu kan haram. Meskipun hartanya halal, meskipun makanan hukum asalnya halal, tapi kalau didapat dari mencuri jadi haram. Makanan yang haram, minuman yang haram termasuk salah satu penghalang dikabulkannya doa. Bapak Ibu rahimani Allah wa iyyakum, itu saja mungkin materi saya, itu sekedar saya bahas ringkas karena poin yang pengen kita capai di sini satu. Ayo jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Untuk mendapatkan kesucian jiwa sulit, tidak mudah. Karena itu sulit dan hanya Allah yang mampu memberikan, maka kita jangan bosan untuk berdoa dan memohon kepada Allah agar kita mampu mensucikan jiwa kita. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ketakwaan kepada jiwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hati kita di dalam menjalankan syariat Islam, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa akhiru kalami alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.